Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan ahli hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi Syaikhillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yahkumu ahadun, itu ya, bainasnaini wa huwa ghadbanu. La yahkumu, jangan memutuskan persoalan atau jangan menghakimi. Ahadun, seseorang, bainasnaini, antara dua orang yang bertikai, dua orang yang berselisih. Wa huwa ghadbanu, sedangkan si hakim, sedangkan orang yang memutus persoalan itu ghadban, dalam keadaan di puncak kemarahan. Kalau ghadab itu marah, tapi kalau ghadban itu banget marahnya. Karena orang kalau dalam keadaan marah tidak bisa objektif dalam memutuskan persoalan. Makanya biasanya kalau persidangan kok di situ terjadi kegaduhan, ya biasanya persidangannya diskors, ditunda, putusannya ditunda. Karena memang ketika seseorang memutuskan satu persoalan kok si hakimnya itu sedang dalam puncak kemarahan, tidak mungkin adil. Sama kayak orang yang di rumah lagi berantem sama istri, kalau di puncak kemarahan itu kadang nggak terkontrol ucapan, bisa jadi ya ada kata cerai terucap dari si suami itu, bahaya. Makanya biasa ucapan itu kan apa ya, kalau orang Jawa kelambi apa ya? Kelambi gitu. Kebiasaan. Orang kalau kebiasaan mengucap kata itu, nanti khawatirnya ketika ia berantem terucap kata itu. Kalau seandainya terucap kata itu, padahal ada dalam hadis Nabi itu jidduhun najidun wa hizduhun najidun. Sungguh-sungguh ya jadi, enggak sungguh-sungguh ya jadi. Itu salah satunya adalah kata cerai yang terucap dari seorang suami. Lagi berantem begitu sore hujan gede lah, kok mepet, tiba-tiba kok naik celingkrik, hukumnya zina ya. Kalau itu seandainya kok mangiding ini, kalau mangiding mau udah enggak Mang ya, udah enggak pernah marah-marah mangiding. Ini yang dikhawatirkan model si gembar ya Man ya. Yang muda-muda ya loh, gembar, tiling, lagi marah-marah, pagi marah-marah gak karuan, mungkin terselip kata itu, kok tiba-tiba nah, sore-sore kok naik celingkring. Yang khawatir kalau pas naiknya itu jadi dan yang lahir nanti anak perempuan, wah repot itu. Wes hukumnya berkepanjangan itu. Lah kalau lahirnya laki selesai secara hukum fikih, kalau lahir perempuan, wah repot. Maka seorang suami ya sebisa mungkin sekuat tenaga jangan sering mengucap kata itu.
Karena jidduhunna jiddun wa hisluhunna jiddun. Iya sungguh-sungguh ya jadi, enggak sungguh-sungguh dalam keadaan dikuasai marah tadi ya jadi. Kalau yang terucap itu kata yang jelas, kecuali yang terucap itu kata-kata yang enggak jelas. Udah kamu suruh pulang ke Lampung. Mana? Iya. Oh iya. Lah kalau kata-kata itu kan enggak jelas. Ternyata gampang mancing orang. Kata-kata itu walaupun bercanda nggak boleh. Tapi kalau kata sono pulang itu kan kata-kata yang belum jelas ya. Itu namanya kinayah. Kinayah itu kalau nggak ada niat dari si pengucap maka tidak jadi cerai. Tapi kalau kata pisah, talak, cerai dan yang sejenis biasanya ya talak ya bahasa agamanya, bahasa kitanya cerai, bahasa umumnya pisah. Jadi mau jawab pegat, putus. Kata orang Betawi apa berarti? Cerai. Orang Sunda naon? Putus. Pegat. Jawa ya pegat. Nah, iya. Kalau itu terucap maka sungguh-sungguh ya jadi, enggak sungguh-sungguh ya jadi. Ntar Pak Haji geser sini emang ya. Bawahnya gantian. Oh, sembarangan terkualat. Itu bawa. Orang lagi mang Pengen kualat apa bang? Ntar malam minggu di ketong bisa muter di dewek ini. Ya, lagi Udah sih doang. Lah, buat naruh tongkat ini. Ada turunin satu. Apa itu? Naruh tongkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu al-jamaah. Yang meriwayatkan banyak hadis. Banyak perawi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa min amali yaumin illa wa huwa yukhtamu alaihi. Laisa tidaklah min amali yaumin dari amalan harian illa wa huwa yukhtamu alaihi kecuali ada penutup dari amalan itu. Nih, kita ini kan mulai dari bangun tidur sampai nanti tidur kembali. Itu setiap yang kita lakukan dalam 24 jam itu ada yang penutup yang menjelang tidur. Apakah itu su'ul khotimah apa husnul khotimah? Ini bukan artinya su'ul khotimah itu mati, bukan loh ya. Tidur kan an-naumu syibuhul maut, mati. Tidur itu kan ibaratnya seperti mati. Nah dalam hari ini, sehari ini, nanti kita malam itu ditutup dengan yang baik atau ditutup dengan yang jelek. Lah kalau misalnya ditutup dengan wudu, kemudian baca Qul Falaq, Qul Nas, kemudian tidur, berarti ya husnul khotimah hari itu. Lah kok hari itu malah yang oh, sekarang dipisah Mbak Selamat, kemarin dipisah siapa di situ? No, kan bener kan? Man, bikin kopi dulu man. Biar nggak ngantuk man. Dari tadi ngangop mulu nih man. Pokoknya ngantuk pokoknya. Iya. Walat. Aduh, bahaya deh. Iya makanya. Ini setiap harian kita ini, amalan harian kita itu ada penutupnya. Lah penutupnya itu untuk hari ini nih. Untuk hari kemarin-kemarinnya kira-kira itu husnul khotimah apa su'ul khotimah. Kalau menjelang tidur ngeliatin HP sampai gantian ditonton sama HP gimana? Ya tergantung yang ditonton ya. Ya, kalau yang ditonton yang baik lah, kalau yang ditonton yang krogel-krogel ngerti orang krogel-krogel? Alah orang polos ya begitu nggak ngerti. Sampai dia merem, sampai gantian HP-nya yang nonton ya lain urusan.
Fa'idha marido al-mu'minu. Fa'idha maka ketika marido sakit. Al-mu'minu orang yang beriman. Orang kuat ngaduk Pak Wahar. Piring apa? Punya piring hitam. Fa'idha maridul mu'minu. Ketika orang mukmin mengalami sakit. Qalatil malaikatu, berkatalah malaikat, ya Rabbana, wahai Tuhanku, abduka hambamu fulanun si fulan qad habastah, sungguh engkau tahan. Engkau tahan itu maksudnya tidak bisa mengerjakan rutinitas hariannya gitu. Berarti kan ditahan kan namanya. Di situ di mana ya Pak? Habasta. Ditahan. Ya, Menahan ya. Orang ketika sakit kata malaikat, ya Allah, hambamu si fulan sedang engkau tahan. Yang biasa rutinitas hariannya dia nggak bisa mengerjakan. Ya otomatis libur ya, ngaji ya libur ya. Ayo ngomong sakit tuh. Fayaqulu ar-rabbu, maka menjawablah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, ihtimu, tutuplah lahu untuk si fulan yang sedang sakit itu ala misli amalihi, semisal amalnya waktu dia sehat, hatta ya baro'a, sehingga dia sehat kembali, au yamuta, atau sampai dia mati, meninggal. Artinya begini, ketika orang biasanya jamaah, biasanya kerja, biasanya ngaji, begitu sakit jamaah udah nggak kuat, kerja udah nggak kuat, ngaji udah nggak kuat, berbuat yang baik-baik udah nggak kuat. Maka setiap harinya walaupun dia udah nggak jamaah lagi, udah nggak berangkat ngaji lagi, pahala tetap ngalir seperti saat dia lagi sehat. Dengan catatan waktu sehatnya itu rutinitasnya itu. Lah kalau orang yang nggak pernah rutinitas yang baik-baik, ketika dia sakit, wah saya sakit ini nabung pahala dah semua. Ya ora iso. Main nabung pahala Mas. Yang nabung itu yang umpama sehari-harinya wes pokoknya dia selalu berbuat baikan lah. Ya tadilah jamaah, sering aktif di kegiatan lingkungan, kegiatan nopo lah umpama yang ada di lingkungan kerja bakti macam-macam. Lah begitu dia sakit kan udah otomatis sudah nggak bisa semua kan, udah nggak bisa jamaah, nggak bisa ngaji, nggak bisa ikut kerja bakti. Lah selama dia sakit itu sampai dia sembuh, dalam sakitnya itu pahala ngaji, pahala berbuat baik itu tetap ngalir walaupun dia tidak ditahan oleh Allah, tidak bisa berbuat apa-apa itu tadi. Yamuta, atau sampai dia meninggal. Sampai dia sakitnya itu sampai menyebabkan dia meninggal, maka dari awal sakit sampai terus, nah itu sama saja seperti dia melakukan kebaikan-kebaikan itulah. Makanya mumpung kita masih sehat yo, mumpung masih sehat, ada kegiatan yang baik ikut. Lah suatu saat kita udah nggak bisa ikut lagi, pahalanya tetap ngalir sama dengan waktu kita bisa ikut. Nah, nggak pernah ikut kebaikan, giliran sakit, ntar kalau saya sehat mau ikut, ya ntar masih belum ada apa-apanya, wong belum. Ntar masih. Jadi rawahu al-Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Hakim. Ini diantara hikmahnya orang sakit. Tapi yang sakitnya yang al-mu'minu tadi, yang sakitnya nggak mudah, waduh ya. Ini Tuhan gimana sih ya? Orang hari mabuk malah sehat-sehat, orang yang ibadah malah penyakitan mulu, gimana ya Allah? Lah ya lain urusannya. Oh, si ono mabuk mulu kok ya sehat.
Loh ini malah yang ngaji mulu malah penyakitan. Oh, yo lain urusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rif haqqa kabirana. Laisa minna, tidak termasuk golonganku. Man, isi man, isi air yang anget man, anget yo. Laisa minna, tidak termasuk golonganku. Kalau tafsir hadisnya ay minal muhtadin bihadiyina wa sunnatina, tidak termasuk orang-orang yang memperoleh hidayah. Man lam yarham saghirana, man siapapun lam yarham yang tidak punya rasa sayang saghirana terhadap anak kecil dari golongan kita. Orang yang nggak punya rasa sayang terhadap anak kecil. Kalau melihat anak kecil pengennya digites saja. Pengen anaknya siapa sih ngeselin. Nggak ada punya rasa sayang terhadap anak kecil, itu tidak dianggap sebagai umat Rasulullah. Rasulullah itu tipe penyayang anak kecil. Saya pernah baca dalam kitab apa lupa saya, kalau ada anak main itu Rasulullah kadang sering ikut main. Apa itu? Misalnya kalau kita ya ada main gubuk, yo tiba-tiba Rasulullah, ayo ikutan dong. Nah itu jiwa Rasulullah, sangat sayang kepada anak-anak. Ya main opo kayak congklak kayak apa kayak. Ya apa kayak ya kalau zaman Rasul dulu nggak tahu permainannya apa ya nggak tahu kita ya. Pokoknya Rasulullah itu sangat sayang terhadap anak-anak. Dan anak-anak itu jiwanya kan tulus ya. Anak kalau sering disayang sama orang, anak itu yo sayang sama orang itu. Tapi kalau sering dipecicili yo, dipecicili yo, pendiri Jawa juga, pelototin. Itu anak baru melihat dia langsung lari, kayak kucing ini. Kucing itu nalurinya ini loh. Saya pernah ngelihat ya cerita orang itu memang kalau sama kucing itu kejamnya nggak karuan. Ya saya sih lihat langsung belum pernah, hanya cerita orang. Pokoknya ada air panas, ada batu, ada itu loh, kucing lagi asik duduk pada ngobrol kali ya. Ngelihat dia dari sono loh, dari rumahnya Satile, kucing udah lari. Kalau itu saya lihat langsung. Itu kucing kan deket tukang jualan kayak Mansur gitu loh, jualan lauk-lauk tapi lauk matang. Itu kan ngumpul banyak di situ karena sering dikasih kan. Loh begitu ada bapak itu dari sono, kucing udah kabur. Kucing kenapa? Nah, terus ada yang cerita, itu ada Pak Ono. Lah emang kenapa? Oh, si Ono mah tak kenal itu sama kucing mah. Galaknya nggak keturunan. Ini naluri kucing, apalagi manusia. Walam ya'rif haqqa kabirina, dan tidak tahu haknya orang sepuh di antara kita. Kabir itu dimaknai orang tua, syekh, orang sepuh. Tidak dianggap umatku orang tua yang tidak mengasihi anak kecil, dan tidak dianggap umatku orang muda yang tidak tahu haknya menghormati yang tua. Sama orang tua main ini aja, main selengkap aja. Lihat orang tuanya dulu. Lah, hati-hati dengan nama sebelah. Main tampol lah. Walam ya'rif haqqa kabirun, orang muda yang enggak menghormati orang tua. Yo bercanda cuman sampai sendalnya dipelintir diumpetin ini ya. Hati loh man, ini sebelahmu loh man ini. Wa laisa minna man ghashana, dan tidak termasuk dari kita orang yang menipu kita. Wa laisa minna man ghashana, dan tidak termasuk dari kita orang yang menipu kita. Wa laisa minna man ghashana, dan tidak termasuk dari kita orang yang menipu kita. Wa laisa minna man ghashana, dan tidak termasuk dari kita orang yang menipu kita. Wa laisa minna man ghashana, dan tidak termasuk dari kita orang yang menipu kita. Wa laisa minna man ghashana, dan tidak termasuk dari kita orang yang menipu kita. Wa laisa minna man ghashana, dan tidak termasuk dari kita orang yang menipu kita. Wa laisa minna man ghashana, dan tidak termasuk dari kita orang yang menipu kita. Wa laisa minna man ghashana, dan tidak termasuk dari kita orang yang menipu kita. Wa laisa minna man ghashana, dan tidak termasuk dari kita orang yang menipu kita. Wa laisa minna man ghashana, dan tidak termasuk dari kita orang yang menipu kita. Wa laisa minna man ghashana, dan tidak termasuk dari kita orang yang menipu kita. Wa laisa minna man ghashana, dan tidak termasuk dari kita orang yang menipu kita. Wa laisa minna man ghashana, dan tidak termasuk dari kita orang yang menipu kita. Wa laisa minna man ghashana, dan tidak termasuk dari kita orang
Walaisa dan tidaklah minna termasuk golongan kami. Man ghasyana orang yang menipu atas nama kami. Menipu tapi mengatasnamakan Nabi. Wong mau kawin lagi kayak bilang ini sunnah Rasul. Mau naik ya naik-naik aja kok bilangnya ini malam Jumat sunnah Rasul. Wong saya hadisnya belum ketemu masalahnya. Yang dikhawatirkan itu Rasulullah gak pernah ngomong gitu kok kita ini kan sunnah Nabi. Kata Nabi sunnah siapa? Saya gak pernah nyuruh, gak pernah nyontoin, main sunnah aja. Ya kalau pengen ya udah pengen aja gitu. Gak usah pakai atas nama sunnah. Dan bahayanya itu banyak hadis-hadis palsu yang beredar di masyarakat kita. Dan ketika diingatkan kita dituduhnya wahabi. Apalagi hadis yang tentang tarawih 30 hari. Itu asli palsu. Wong Rasulullah itu nggak pernah tarawih 30 hari. Tapi setiap masuk bulan Ramadan, hadis itu pokoknya di media sosial itu muter aja. Tarawih 2 hari ke-25, fadilahnya ini. Tarawih ke-20, fadilahnya ini. Wah, itu asli palsunya. Ya kalau mau bilang nggak usah pakai sabda Rasul, nggak usah Rasulullah bersabda, ya pokoknya fadilahnya ini. Kalau ditanya kata siapa, ya kata medsos. Tapi itu hadis palsu. Seperti yang paling sering itu hadis yang ini loh. Ketika awal Ramadan biasanya. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu anin niron. Orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, jasadnya haram terkena api neraka. Sering denger ya? Itu hadisnya palsu. Lah kalau seneng Cina juga seneng dagangannya laris. Iya Cina seneng dagangannya laris kalau masuk Ramadan, om dia jualan apa juga laku. Biji salak aja kalau Ramadan jadi empuk, laku dijual. Ya jangan menipu. Man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta mengatasnamakan namaku, maka sudah siap-siap satu kapling di neraka. Kalau mengatasnamakan agama masuk ya? Mengatasnamakan ya sama aja. Mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan apa? Ya sami mawon. Itu gimana? Sami mawon kalau apalagi itu menjual ya. Wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Bikin proposal atas nama panti asuhan, atas nama ini, ternyata begitu ngumpul ya buat ganti mobil, buat rehab rumah, sami mawon. Menipu kami itu atas nama ya Rasul pribadi tentu, dengan juga mengatasnamakan agama. Wala yakunul mu'minu mu'minan, wala yakunu dan tidak ada al mu'minu seorang mukmin mukminan itu menjadi mukmin yang sejati hatta yuhibba sehingga ia cinta lil mu'minina kepada orang-orang yang beriman ma yuhibbu li nafsihi apa yang ia cinta dalam dirinya. Wes apot nah ini bagaimana mencintai dirinya gitu. Nah iya apot kan kalau ini ya mencintai saudaranya muslim mukmin seperti mencintai dirinya. Kalau ini apot ya wong rata-rata kita itu egois ya. Yang penting saya dapat, orang lain mau bodo amat, nyungsep juga biarin. Ya kan rata-rata aslinya kita kan punya sifat itu kan, egois itu. Lah Rasulullah melarang sifat itu aslinya ya. Berarti kita disuruh, kalau orang Jawa itu teko seliro, kalau orang kita apa namanya? Toleransi, perhatian, tenggang rasa terhadap sesama mukmin. Rata-rata kita tadi itu egois. Yang penting saya dapat. Orang lain nyungsep, oh bodoh amat. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minni, tidaklah termasuk
golonganku. Dzul hasadin, orang yang punya sifat hasud. Hasud itu ada yang baik, ada yang enggak ya. La hasada fisnatain. Tidak boleh hasud kecuali dalam dua hal. Berarti ada dua hal yang boleh, yaitu ketika ada orang yang punya umur sekian tapi dia ibadahnya sekian, mosok saya nggak bisa, itu kan hasud namanya kan. Ada sama-sama makan nasi hidupnya 24 jam, dia bisa, mosok saya enggak, itu hasud. Yang hasud yang nggak boleh itu kan yang sampai pengen menjatuhkan orang lain, atau sampai pengen nikmat yang dinikmati orang lain, yang dia ada di tangan orang lain itu berpindah ke dia. Itu yang hasud yang tidak boleh. Min syarri hasidin idza hasad. Nah, sifat hasud itu yakulul khair kama yakulun nar al khatab. Orang yang punya sifat hasud yang ingin menjatuhkan orang lain itu menghanguskan kebaikannya seperti api menghabiskan kayu kering. Wala namimah, ngadu orang, bukan ngadu domba ini, ngadu orang. Tinju mangidin, supaya sono berantem, gimana caranya sekompor-komporin dah. Namimah ya. Sini sama sini supaya berantem, saya cari cara, saya kompor-komporin. Lu cariin apa? Tantangin begini. Katanya lu cemeng. Paketnya, wah, siapa yang mau? Wah, siapa yang mau? Wah, wala kahana. Kahana itu dukun. Kalau di situ di mana ya Pak Bahasa? Perdukunan. Wala kahana, tidak diakui umat Rasulullah orang yang suka. Mbah, ini proyek hari-hari ini kok gatal mulu, kenapa nih Mbah? Oh, kamu ini harus keluar dari Sengkolo Dino. Biar kelihatan pantas kan bahasanya digituin. Sengkolo Dino itu apa Mbah? Kalau kamu keluar rumah nggak boleh belok kanan, harus beloknya kiri. Kalau kiri terus nabrak. Lah, padahal kiri rumahnya jalan buntu. Nah kalau ini Ustaz, penglaris Ya sama yang mawon. beda teknik. Penglarisnya dari kiai ya. Cari awal itu cari awal. Bingung kan? Iya, itu dukun syariah itu. Kiai punya pesantren lagi ya. Dukun syariah. Artinya begini Lus, ya orang yang sampai menomorduakan Allah, mau dari apa saja, bahkan bisa dari sholat duha bisa kok. Dari sholat duha bisa, jangankan dari dukun, dari sholat tuh. Sholat itu ya perintah Allah. Quran, umpama ya, Quran dipotong apa namanya? Nah, itu kan ayat Quran ya. Artinya mau dari siapapun, kalau itu sampai orang itu tergelincir dari menomorsatukan Allah, lah itu yang bagian dari itu. Walaupun dari siapa, kayak dari dokter ya kelihatannya nggak syar'i ya, tapi wong alhamdulillah barokahnya berobat sono. Tapi kan alhamdulillah tetap menomorsatukan Allah. Lah ini kahanah itu artinya orang yang menduakan Allah. Wala kahana, dan juga tidak diakui oleh Rasulullah tadi itu mbah dukun, mbah. Cuman kok yang disalahin cuman dukun ya. Padahal dukun sama dokter apa bedanya sih? Enggak beda ya. Dukun itu kalau kita datang ya masih nanya, dokter kalau kita datang ya nanya, sama kan? Kemudian dianalisa, oh ya tadi kan, oh kamu ini kalau keluar rumah harus tadi dulu keluar dari Sengkolo Dino. Lah, itu bahasanya dukun. Kalau bahasanya dokter, oh kamu ini kena penggumpalan darah. Oh, lah bahasanya dokter, bahasanya dukun yo. Aslinya bedanya apa? Sama aja. Ayo.
Lah terus kita menyikapinya ya tadi, mau ya siapa yang kita datangi, yang penting tetap menomorsatukan Allah. Lah sekarang biar dukun itu enggak di bidang dukun bilangnya tadi apa namanya? Bukan dukun syari, apa namanya? Bukan. Bukan apa namanya? Apa sih? Lupa. Alternatif. Alternatif. Berarti boleh. Berarti boleh. Tergantung. Biar situ pakai surat duka, kalau kok ternyata itu menduakan Allah, oh berarti menduakan Allah dengan duhanya, menduakan Allah dengan perintahnya. Kalau itu dengan sebab ayat Quran, berarti menduakan Allah dengan firman-Nya, dengan ayat Quran-Nya. Itu yang tidak boleh, bukan masalah datang ke dukun ke ini, bukan. Yang jadi persoalan itu keyakinan dalam hatinya. Kok sampai dia menduakan Allah, mendahulukan yang lain selain Allah, itu yang dilarang. Biar datang ke kiai, jangankan ke kiai tadi lah, sholat duha, waqiah udah waqiah. Umpama amalin dikasih mau sakohan waqiah. Setiap sholat isya jangan sampai lupa ya. Begitu dibaca baru 2 bulan, karyawannya udah 16 umpama. Lah terus ada yang nanya, Tileng man. Saya dalam 2 bulan ini, waqiah. Itu seakan-akan menduakan Allah dengan ayat Quran, apalagi dukun. Wala ana minhu, dan saya tidak termasuk dari dia. Dia itu ya tadi orang yang tuh hasad, namimah, kahanah itu tadi. Terus Rasulullah nggak mau diakui. Laisa yatahassaru ahlul jannah. Laisa tidaklah yatahassaru menyesal ahlul jannati penduduk surga ala syai'in terhadap apapun illa ala sa'atin kecuali terhadap waktu marrat bihim yang berlalu dengan waktu itu lam yadhkurullaha azza wa jalla yang tidak menyebabkan dia ingat berzikir kepada Allah Ta'ala. Aslinya kan kita ini kan setiap apapun kan ya diajari zikir ya. Mulai dari bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Ini jawabannya malah aku wis tangi. Mbak Tarno udah ngajak doa ya. Dia yang jawab, yang lain malah masih tidur ya. Malah parahan yang mana ya? Kalau yang apa? Kalau tangi berarti udah baca. Udah baca, udah alhamdulillahilladzi ahyana. Ya pakai update terus. Habis itu kamar mandi doa, semuanya doa, berarti kan nggak lepas dari yang namanya zikir. Nah, sesuatu yang paling disesali oleh penduduk surga itu kalau waktunya berlalu tanpa berzikir kepada Allah. Lagi jalan lihat cewek cakep, ya Allah, ya salam, Riz, langiding Riz, lihat yang ngeselin, astagfirullah. Berarti kan dikir semua ya. Begitu dapat hari ini dapat proyek masuk, alhamdulillah. Ternyata dibatalin. Innalillah.
Lah iya kan aslinya setiap hari kita itu ada kesempatan untuk zikir. Yang lagi sakit itu, ya Allah. Ya kan biasanya kan kalau saya kan nggak pernah kan begini kalau sakit. Ya Allah. Iya, palanya ditepuk-tepuk. Jadi aslinya 24 jam kesempatan kejadian apapun itu bisa menjadi wasilah untuk zikir. Lagi mancing Pak Jio. Udah, wush, macet. Alhamdulillah. Lepas ya. Lepas innalillah. Jangan cuek. Pas jalan lo. Wah, itu yang disesali penduduk surga, yaitu yang berlalu tanpa mengingat Allah. Ya aslinya kan 24 jam kegiatan apapun itu menjadi pemicu untuk kita zikir, menyebut nama Allah. Semacam-macam tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Laisa tidaklah asyadid orang yang kuat, bisur'ah dengan ngadu gulat. Sur'ah di situ apa Pak Ustaz? Dimaknanya apa? Berantem. Menjatuhkan. Ya, gulat kan menjatuhkan. Tidak disebut orang kuat orang yang selalu menang dalam adu gulat. Bukan itu orang yang kuat itu. Innamas syadidu, sesungguhnya orang yang kuat adalah alladzi yamliku nafsahu, orang yang bisa menahan nafsunya, dirinya, indal ghadab, ketika saat lagi marah. Orang yang bisa nahan dirinya saat lagi marah. Wah, ini kalau pas lagi nggak marah ya biasa aja ya. Kalau pas lagi di puncak marah kok tiba-tiba langsung down ya, ngabut ya. Kalau belum terluapkan ya, umpama maling gasnya ketangkep. Kok ketawa lho, Le? Itu apa namanya? Bukan apa? Selang. Udah orangnya kurus, ceking, jalannya nyayek. Ketangkep, udah tahu si ini nih yang nyolong. Ini kalau enggak gimana rencana umpama saya jadi orang sakti nih, umpama kan ya. Yang nyolong tuh saya putar giling sehingga dia balik ke sini, gasnya 2 dibawa balik. Ini ngarang kan, ngarang namanya ilmu ngarang kan. Saya jadi orang sakti. Terus orangnya di situ. Pak, saya minta maaf Pak. Enaknya di apa ya udah saya maafin gitu. Udah maafin aja. Kecuali pada saat itu juga kalau oh gitu. Pada saat itu mungkin yang marah. Iya, udah reda. Ini kan baru rencana ya Man ya. Baru rencana. Kalau seandainya pas ada orangnya, Udah disiapin selang. Buat apa panjang lagi. Ada sahabat Rasulullah itu kalau menasehati kan asal ada orang datang. Beliau nasihatin itu kan nggak sama ya, tergantung orang yang minta nasihat. Ada sahabat yang terkenal temperamen, pokoknya gampang-gampang marah, tapi bukan sahabat Umar saat itu yang datang. Nah, kemudian minta nasihat ya Rasul, tolong nasihati saya sehingga menyebabkan saya ini jadi ahli surga. Jawaban Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Nasihatnya cuma itu tok. La taghdab, jangan gampang marah. Walakal jannah, maka bagimu surga. Ya kalau pas begini sih nggak kepengen marah ya. Iya, pas lagi hilang-hilangnya, dilihat dari muka CCTV, anaknya si ini nih.
Parah nih. Parah nih. Lah orang kuat itu orang yang bisa menahan amarahnya saat lagi di puncak kemarahan. Memang abot ya, lagi marah itu pengennya diluapin. Kalau nggak diluapin bisa jadi Penyakit. bisa jadi jerawat. Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. La yarshayanna ummati min ba'di fitanun. La yarshayanna, sungguh akan melanda. Nun di belakang itu namanya nun taukid, artinya sungguh. Sungguh akan menimpa umatku mimba'di, setelah meninggalku, setelah wafatku, fitanun, berbagai macam fitnah. Fitnah itu konotasinya bukan yang dimaksudkan dalam bahasa Indonesia lah ya. Dalam bahasa Indonesia fitnah itu kan ketika kita menuduh orang lain tanpa bukti, itu yang disebut fitnah. Tapi dalam bahasa Arab juga enggak begitu. Fitnah itu kejadian yang bisa menyebabkan terjadinya huru-hara. Kayak di Indonesia ya waktu 98 itu namanya fitnah tuh. Terus yang kemarin demo yang bakar-bakaran banyak yang meninggal, jarah-jarahan. Nah, fitnah itu kayak begitu itu. Kejadian-kejadian yang menyebabkan terjadinya pokoknya apa itu? Gonjang ganjing. Lah kisruh. Lah Rasulullah itu bilang pasti akan terjadi setelah aku meninggal kisruh di antara umatku. Ya memang benar. Puncak kekisruhan itu ya setelah terbunuhnya sahabat Utsman. Ketika ini sahabat 4 yang utama itu kan yang meninggal wajar kan cuma satu, Abu Bakar. Umar meninggal dibunuh. Cuman yang membunuh bukan orang Islam, namanya Abu Lu'lu'. Maka ketika dibunuh, ketika dalam udah sakaratul maut, Umar bertanya ke orang, siapa yang bunuh saya? Jawabannya, para sahabat yang melihat menjawab Abu Lu'lu'. Dia menjawab, alhamdulillah. Orang ditusuk, alhamdulillah. Alhamdulillah, yang membunuh saya bukan orang yang pernah sujud. Kalau seandainya dia orang yang pernah sujud, maka saya nggak bisa menuntut nanti di akhirat. Oh, itu sahabat Umar. Udah, akhirnya karena yang membunuh ketahuan dan bukan orang Islam, urusan selesai. Nah, kemudian setelah Umar ini wafat kan digantikan Utsman. Lah, ketika Utsman ini menjadi khalifah, orang yang tidak suka dengan Utsman itu menuduh Utsman sebagai pelaku nepotisme. Nepotisme itu bukan keluarga. Umpama saya jadi RW, pokoknya yang jadi RT itu harus ponakan saya, saudara saya, nggak boleh orang lain. Itu namanya nepotisme. Nepotisme itu mengangkat pejabat yang dari keluarganya. Dan nepotisme itu kan di hampir semua lini ada ya. Semuanya lah. Semuanya hampir di mana-mana nepotisme itu berlaku. Di perusahaan yo begitu ya, di pemerintahan yo begitu, di tempat usaha yo begitu. Semuanya nepotis itu berlaku di semuanya. Mengutamakan orang-orang dekat itu namanya kan nepotisme, definisinya kan begitu. Tapi kan konotasinya kalau nepotisme itu adalah orang-orang yang tidak punya kompetensi di situ, orang yang tidak mampu. Tapi kalau mampu ya tidak masuk dalam definisi nepotis. Tapi tetap namanya orang udah kadung nggak seneng. Akhirnya sahabat Utsman dibunuh. Nah, mulai persoalan gonjang-ganjing besar kan di situ. Karena yang membunuh sahabat Utsman nggak ketahuan. Intelijen nggak bisa ngelacak. Siapa ketua intelijen BIN sekarang? Wes pokoknya nggak bisa ngelacak. Sampai akhirnya sahabat Ali naik. Begitu sahabat Ali naik, keluarganya Utsman itu selalu menuntut kepada sahabat Ali untuk menemukan siapa pembunuhnya Utsman.
Sampai akhirnya sekian tahun pemerintahan nggak ketemu, sampai akhirnya terjadi pemberontakan besar-besaran. Akhirnya ya terus perang terus. Puncaknya ketika setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali selesai kan digantikan namanya Muawiyah. Muawiyah punya anak namanya Yazid. Lah Yazid ini puncak-puncaknya yang membantai cucu Rasulullah Sayyidina Husain. Kepalanya dipenggal, pakai tongkat jadi tusuk keliling diarak dari Karbala sampai ke Madinah. Itu yang puncak-puncaknya fitnah itu tadi. Ya, yang maksud fitnah itu. Kakita'il laili, seperti gelapnya malam. Yes, tadi itu kasus yang enggak tertuntaskan terus ya sampai sekarang aja. Fitnah itu terus melanda di mana-mana. Yusbihur puncaknya, puncak fitnah yang disampaikan Rasulullah adalah yusbihur rajulu fiha mu'minan. Yusbihu di pagi hari ar-rajulu seorang laki-laki fiha di dalamnya mu'minan masih beriman. Sehingga puncaknya ada orang yang paginya masih iman wa yumsi kafiron, sore hari udah menjadi kafir. Yabi'u aqwamun dinahum, yabi'u menjual aqwamun para kaum itu dinahum agama mereka bi'aradin dengan harga minat dunia qalilin sifat dari arad yang sedikit. Artinya udah banyak orang yang menjual agamanya. Wes nggak peduli, yang penting perut kenyang, mau kafir ya kafir dah, yang penting proyek hul. Iyo nyamar jadi kafir, kalau perlu kafir beneran wis rapopo. Itu fitnah terbesar yang diprediksi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau memakai bahasa non taukid layal syayanna, pasti akan terjadi. Saat itu ya belum, saat itu, tapi begitu Rasulullah wafat ya udah mulai dari tadi itu terbunuhnya sahabat Utsman sampai sekarang umat Islam dilanda fitnah gak berhenti di Gaza ya gak berhenti yang meninggal udah puluhan ribu, di negara-negara lain ya terus, India, Pakistan ya terus bom-boman gak kelar-kelar. Ya mayoritas mereka Muslim karena Rasulullah memang sudah bilang la yabshayanna ummati min ba'di fitanun, akan terjadi huru-hara di antara umatku setelah wafatku. Itu yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi tafutuhu salatahul asri ka'an apa? Ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Alladzi yang tafutuhu tertinggal salatul asri, salat asar. Ka'annama seakan-akan orang tersebut wutira terkurangi, nukiso. Wutira di situ di mana apa bahasa? Di situ kok tafsirannya itu loh. Alladzi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Kehilangan. Di situ, di sini nukiso itu dikurangi ya kehilangan. Ka'annama wutira ahlahu, seakan-akan orang itu dihilangkan, dicabut, diambil ahlahu keluarganya, wa malahu dan hartanya. Rawahu Syaikhan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Orang yang ketinggalan sholat asar, ternyata memang sholat asar kadang ya abot ya. Asar, isya kadang ya abot. Orang yang ketinggalan sholat asar tidak segera diganti, seakan-akan orang itu kehilangan duitnya dan hartanya.
Kalau dinyanyian yang mak-mak itu malah serem loh. Yang itu loh, kalau biasanya sebelum pengajian itu barang siapa meninggalkan sholat asar, wah saya baca serem. Tapi memang ada dalam kitab At-Tarhib wa Tarhib. Saya punya kitab 4 jilid yang gede. Itu azab ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, itu azabnya beda-beda. Duhur asar bareng bisa beda-beda. Wis, hati-hati ya, pokoknya sebisa mungkin kalau memang proyek lagi banyak ya biar mepet-mepet maghrib. Rapopo ya man ya. Iya, wis yang penting tetap asar dijalani. Kalau ditanya malaikat, kok baru datang man? Sorry sibuk. paling dikecek sama malaikat. Paling dikecek sibuk. Soalnya digelitikin. Digelitikin atau pakai pentungan yang gede. Kita selesaikan ya sampai huruf mim ya. Alladzi yahnuku nafsahu yahnukuha finnari. Alladzi yahnuku, orang yang bunuh diri, mencekik. Yahnuku mencekik ya bahasa itu. Alladzi yahnuku nafsahu, orang yang bunuh diri dengan mencekik dirinya, yahnukuha, maka dia akan mencekik dirinya terus-menerus finnari, di neraka. Maka termasuk bunuh diri itu adalah dosa besar. Walladzi yat'anuha ya benar, yat'anuha finnar, orang yang menusuk dirinya maka di akhirat akan terus menusuk-nusuk dirinya, alias orang yang bunuh diri. Kalau bunuh diri minum racun berarti tiap hari minum racun mulu. Nah, kalau dia tabrak dulu bunuh dirinya nyetrum loh. Kalau tabrak truk di sana ada truk lagi nggak ya? Kalau matinya pas begini gimana? Apa itu tepuk tangan? Ada yang Iya tepuk tangan. gancet. Lah iya tepuk tangan apa? Gini itu. Bunuh dirinya karena apa? Pokoknya orang yang bunuh ini bakasan hadisnya karena bunuh diri. Bunuh diri man. Ya kecuali memang dia minum bunuh diri. Udah tahu punya penyakit jantung, minum obat dosisnya tinggi yang langsung jantungan. Pakai itu. Kalau dia lompat dari tiang listrik itu begitu terus. Oh iya terus saja begitu. Dua kali itu dengerin, agak jadilah. Orang di neraka itu kan ayatnya kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Di neraka itu orang hancur utuh lagi, hancur kayak film Tom and Jerry. Bocak hancur hidup lagi, bocak hancur hidup lagi. Enggak habis-habis, enggak kelar-kelar. Lah kalau habis kelar udahan. Enggak terus kalau memang dia khalidina fiha. Al-lailu wan naharu matiyatani. Al-lailu malam wan naharu siang matiyatani, ibarat seperti kendaraan. Farkabuhuma, maka taikilah keduanya, balaghon untuk mencapai tujuan, ilal akhirati, akhirat. Mau siang mau malam manfaatkan untuk tujuan akhirat. Duhur sampai dari subuh sampai duhur niatin nunggu sholat duhur sambil kerja. Duhur istirahat niatin nunggu sholat asar sambil kerja. Terus muter balaghon ilal akhirah, sampai nanti datangnya sampai ke akhirat nanti. Mau siang mau malam itu adalah kesempatan kendaraan untuk menuju akhirat. Layak tianna, pasti akan datang. Nun di belakang namanya nun taukid, bukan tauhid ya. Kalau tauhid pakai hak itu artinya mengisahkan. Kalau pakai kaf itu artinya menguatkan, taukid. Alan nasi, di manusia, zamanun, satu masa, pasti akan datang satu masa. Yatufur rajulu, yang lakil, ada seorang yang berkeliling. Tawaf itu kan berkeliling ya. Fihi,
Bisadaqati bidzahab minadz zahabi, dengan membawa sedekahnya dari emas. Summa la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu, kemudian ia tidak menjumpai ahadan, seseorang pun, ya'khudhuha minhu, yang mengambil darinya emas itu. Nanti akan ada orang yang banyak, orang kaya raya keliling bawa harta bendanya untuk sodakoh, tapi nggak ada yang mau nerima sodakoh. Oh, kapan itu kira-kira ya? Kalau sekarang masalahnya masih banyak yang terima sih. Makanya kalau udah ada orang yang rebutan sodakoh, itu tandanya kiamat. Makanya kalau ada yang udah ada yang bayarin, ya udah alhamdulillah. Jangan saya aja. Wah, udah kiamat ya, tanda kiamat. Orang rebutan sodakoh tapi nggak ada yang mau nerima. Wa yura al-wahidu, dan terlihat seorang laki-laki yatba'uhu, yang mengikutinya, arba'una imra'atan, 40 perempuan. Wah, kapan ini ya Man ya? Masih lama nggak Man ini Man? Yaitu kalau terjadi serangkai itu, kalau udah ada orang yang keliling bawa sedekah nggak ada yang mau terima, nah saat itulah ada laki-laki satu yang merubutin 40. Yanul nabihi, yang mereka minta perlindungan, min qillatir rijali, karena saking sedikitnya laki-laki, wa kasratin nisa'i, dan banyaknya perempuan. Kalau laki-laki jumlahnya dikit, perempuan banyak, sampai 1:40. Bukan kok satu nikahin 40, bukan gempor. Emang itu ya, satu aja nganggur mulu ya. Bukan kok satu nikahin 40, bukan. Satu perbandingannya 40. Kalau warga kita ini banyak kan laki atau perempuan? Perempuan. RT3 laki-laki. Oh, aman berarti RT3. RT4 gimana teh? Oh, asal imbang aja. Aman. Itu akhir udah dicatat belum? Orang jandanya aja ada berapa? Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa